kasihi, kita masuk di dalam pelayanan firman. Bacaan Alkitab dari Hosea pasal 11 ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Jika Bapak Ibu sudah persiapkan bahan bacaan Alkitabnya, mari kita minta pertolongan Tuhan terlebih dahulu. Kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua yang duduk bersama-sama dalam kediaman kami bersatu hati, mempersiapkan diri dan kehidupan kami untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Bahkan kami bersekutu untuk menerima firman Tuhan yang Tuhan beritakan bagi kami melalui ibadah keluarga di minggu ini. Tuhan berkenanlah atas kehidupan kami supaya firman yang Tuhan sampaikan benar-benar dapat masuk ke dalam hati kami dan ada buah yang baik yang Tuhan lihat, yang Tuhan dapati dari kehidupan kami. Firman Tuhanlah yang memampukan kami melaksanakan aktivitas dari pagi hingga sore hari tadi. Dan di malam hari ini bersama-sama kami semua mengerjakan ibadah. Itu semua karena anugerah dari Tuhan. Maka biarlah ketika Tuhan bersabda, hati kami terbuka dan kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan yang lebih baik lagi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Jemaat, mari perhatikan Alkitab kita. Hosea pasal 11 ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-7 bertuliskan, mereka harus kembali ke tanah Mesir dan Asyur akan menjadi raja mereka sebab mereka menolak untuk bertobat. Pedang akan mengamuk di kota-kota mereka, akan memusnahkan palang-palang pintu mereka dan akan memakan mereka di benteng-benteng mereka. Umatku betah dalam membelakangi aku. Mereka memanggil kepada Baal dan berhenti meninggikan namaku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, ketika bangsa Israel hidup dalam penyembahan kepada Baal-Baal, itu adalah sikap yang benar-benar tidak berkenan di hadapan Allah. Bukan saja mereka mendua, tetapi mereka memberi punggung kepada Allah. Memberi punggung sama dengan kita tidak menghargai keberadaan orang lain, kita tidak menghargai keberadaan Allah secara khusus, kita tidak mau merespon dengan lebih baik apa yang Allah ingin kerjakan dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu, ada satu pengalaman. Ini pengalaman saya pribadi. Ketika saya berkuliah, ada satu kawan saya yang ketika kami di asrama, mungkin karena sudah terlalu dekat, jadi apapun sikap rasa-rasanya mungkin akan diterima. Satu ketika dia mau meminjam setrika. Asrama kami itu ada 2 lantai. Jadi dari tangga lantai dasar saya mau ke lantai 2. Percakapan kami berada di situasi seperti itu. Dia dari bawah, saya sudah ada di atas. Kemudian dia memanggil saya, tapi saya menyahut dengan cara saya tetap memberi dia punggung saya. Kemudian sambil dia menyahut, saya merespon. Dia mengatakan apa yang menjadi tujuan dia memanggil saya. Oh, ternyata dia mau meminjam setrika. Kemudian saya katakan, oh iya silahkan ke kamar. Tapi selama percakapan itu terjadi, saya tetap memberi dia punggung saya karena saya berpikir bahwa saya dekat dengan dia, sehingga apapun sikap saya tidak akan menjadi masalah, apalagi dipermasalahkan. Tanpa saya sadari, sikap saya yang ceroboh itu membuat dirinya tersinggung karena berpikir apakah mungkin saya marah kepadanya, ataukah mungkin saya sedang tidak dalam kondisi yang baik, kemudian dia butuh sesuatu lalu saya menjawab dengan cara demikian. Manusia saja jika diberi punggung seperti itu, ketika ada hubungan yang baik antara sesama manusia, rasanya sangat tidak nyaman. Seseorang bisa sakit hati. Nah, apalagi Allah kita, Allah yang hidup, Allah yang menjamin keselamatan kita, Allah yang sampai detik ini memberikan segala sesuatu, bahkan jaminan keselamatan kepada kita. Ketika kita hidup dengan membiarkan diri ini dipengaruhi paham-paham yang tidak benar, ketika kita hidup dengan sikap yang tidak mau diatur oleh dia lebih sakit hati. Karena kita memberi dia punggung, kita membelakangi dirinya seolah-olah dia tidak ada, seolah-olah dia tidak berpengaruh apapun dalam kehidupan kita. Nah, itu yang dilakukan oleh bangsa Israel. Sehingga kalau Bapak Ibu baca pada ayat 1 sampai ayat 4, Allah mengingatkan bangsa Israel, dulu
posisi mereka seperti apa? Dulu masa lalu mereka bagaimana? Dengan manis Allah mengatakan, ketika Israel masih muda, kukasihi dia, dan dari Mesir kupanggil anakku itu. Makin kupanggil mereka, makin pergi mereka itu dari hadapanku. Mereka sudah kasih punggung, padahal mereka dapat pengasihan dari Allah luar biasa. Mereka adalah bangsa yang dipilih sebagai bangsa yang bisa memperlihatkan seperti apa Allah yang membebaskan mereka dari tanah Mesir. Makin kupanggil mereka, makin pergi mereka itu dari hadapanku. Makin dipanggil, kenapa kita makin pergi dari hadapan Tuhan? Karena mari akui bersama-sama, kita tidak terlalu senang ketika Allah mengatur kehidupan kita. Kita lebih senang kita yang mengendalikan segala sesuatu, kita yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan kita, sekalipun kita sadar nafas hidup ini bukan dari siapa-siapa selain daripada Tuhan. Nah, kalau kita semakin jauh dari dia berhak dong berpikir misalnya, dia semakin jauh gitu, udahlah nafas hidup gak usah saya kasih lah gitu. Dia berhak seperti itu. Tetapi Allah kita tidak bersikap demikian. Dia tidak akan pernah bersikap demikian, karena kasih setianya yang begitu besar kepada semua umat manusia, dan itu diperlihatkan dalam kehidupan hubungan dia dengan umat pilihannya, bangsa pilihannya Israel. Sekalipun semakin dipanggil umatnya, semakin menjauh umatnya, dia tetap menunjukkan kasih setia yang besar. Dia tetap menganugerahkan kekuatan, dia tetap memberikan nafas hidup, dia tetap memberkati bangsa itu, dan dia menunjukkan kasih setianya juga melalui hukuman. Nah, Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu dan saya menjalani kehidupan ini, mari sadari, mari akui ada banyak tindakan-tindakan kita yang memperlihatkan bahwa kita sementara membelakangi Tuhan. Kalau Bapak Ibu dan saya hari ini boleh duduk bersama-sama dalam ibadah keluarga, mari lihatlah itu sebagai satu kesempatan yang Tuhan perkenankan bagi kita untuk merenungkan, sepanjang kehidupan saya kemarin saya sudah bersikap yang tidak benar di hadapan Allah. Nah, ini waktunya Bapak Ibu dan saya untuk bertobat. Dalam pertobatan itu, Bapak Ibu dan saya bisa lebih mengenal Allah dengan sangat baik. Bapak Ibu dan saya bisa melihat perbedaan ketika Bapak Ibu dan saya hidup menurut kehendak Allah, dengan perbedaan pada saat Bapak Ibu dan saya menjalani kehidupan sesuai dengan kehendak kita sendiri. Kalau Bapak Ibu dan saya masih bertahan dalam sikap dan gaya hidup yang lama, seperti bangsa Israel, ayat 5 sampai ayat 7, ini hukuman bagi mereka. Bapak Ibu dan saya pun pasti akan mendapat hukuman dari Allah. Jangan sampai dihukum dulu baru bertobat, kemudian hidup dalam pembaharuan oleh Allah. Lebih baik sebelum dihukum, akui semua kesalahan, bertobat, dan hiduplah dalam kesetiaan dan ketaatan kepada Allah, sehingga Bapak Ibu dan saya akan tetap disapa sebagai umat, sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai pribadi, keluarga, jemaat yang telah diselamatkan dari kebinasaan. Selamat menjalani kehidupan dengan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Tuhan berproses bersama seluruh jemaat Immanuel Tarakan. Amin. Kita sudah mendengarkan renungan firman Tuhan. Mari kita memuji Tuhan dari Gita Bakti 117, baiknya yang pertama. Jemaat Tuhan, mari kita satu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, dalam kekudusan-Mu kami menghampiri tahta-Mu ya Allah, dengan percaya bahwa firman yang Tuhan sudah sampaikan kepada kami itu akan berlaku dalam kehidupan kami ketika kami benar-benar menjadi pribadi yang taat dan setia. Untuk menjadi taat dan setia, kami hanya meminta pertolongan dari-Mu Tuhan, supaya Tuhan berproses bersama-sama dengan kami semua.
Hamba berdoa untuk seluruh jemaat Immanuel Tarakan, Tuhan yang memberkati seluruh jemaat supaya boleh dimampukan hidup takut akan Tuhan, hidup berdasarkan firman Tuhan yang boleh didengar melalui ibadah keluarga di hari ini. Tuhan memberkati setiap kepala keluarga, setiap istri, setiap anak-anak, kami yang boleh beraktivitas di luar rumah, kami yang boleh mengambil bagian dalam setiap pelayanan di tengah-tengah persekutuan jemaat. Dalam kehidupan kami bersama-sama anggota masyarakat yang lain, kami tetap berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati supaya kami semua, dari para pemimpin kami sampai ke anggota masyarakat, semua boleh hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga damai sejahtera Tuhan boleh Tuhan nyatakan melalui kehadiran kami semua di tengah-tengah dunia ini, secara khusus di tengah-tengah bangsa Indonesia. Kami tetap berdoa bagi setiap saudara-saudara kami yang masih bergumul dengan pandemi COVID-19, secara khusus kami yang ada di kota Tarakan. Tuhan berkati setiap orang yang masuk dan keluar kota ini, Tuhan yang membentengi kota ini sehingga kami semua boleh tetap ada dalam keadaan yang baik. Untuk semua tenaga medis, Tuhan berkati, mereka dimampukan untuk mengerjakan beragam tanggung jawab mereka. Kami semua bersyukur karena sampai di minggu ini kami tetap dapat melaksanakan ibadah keluarga dari kediaman kami masing-masing. Tuhan, kami bergumul bersama-sama dengan Engkau. Sekiranya Tuhan memperkenankan kami melaksanakan ibadah keluarga di gedung gereja, maka biarlah kami semua boleh datang dengan penuh sukacita, karena Tuhan boleh menganugerahkan waktu dan tempat yang baik bagi kami untuk melaksanakan persekutuan. Terima kasih untuk perjalanan kehidupan di pekan ini yang Tuhan anugerahkan bagi kami semua. Kami boleh mengerjakan tanggung jawab kami sebagai pekerja, sebagai pelayan. Anak-anak kami boleh mengerjakan tanggung jawab mereka sebagai pelajar. Tuhan kiranya senantiasa menganugerahkan damai sejahtera dalam kehidupan kami semua. Hamba berdoa bagi jemaat yang bergumul dengan sakit penyakit, Tuhan kiranya menolong mereka, Tuhan memampukan mereka untuk melihat pemulihan yang sudah Tuhan kerjakan, sehingga kesembuhan yang menjadi bagian kehidupan kami itu boleh kami syukuri ketika Tuhan menyatakan itu dalam kehidupan kami semua. Bagi orang tua dalam jemaat kami yang sudah lanjut usia, Tuhan dampingi mereka supaya mereka boleh tetap ada dalam keadaan yang aman. Terima kasih untuk setiap sukacita yang Tuhan anugerahkan bagi kami di sepanjang hari ini. Biarlah firman Tuhan kami berlakukan dalam kehidupan kami, supaya nama Tuhan dilihat dan dimuliakan melalui kehidupan kami semua. Ini doa yang boleh kami sampaikan hanya kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bapak Ibu Jemaat, kita akan memuji Tuhan dari Kitab Bakti 327 baitnya yang pertama sambil kita mengumpulkan persembahan. Jika
jemaat, mari arahkan hati dan pikiran kita dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai seluruh jemaat Immanuel Tarakan. Ibadah kita selesai, selamat melanjutkan kehidupan, Tuhan memberkati.